Perkenalkan, ini Capoeira. Khusus hari ini, kita akan menjelajah sedikit lebih jauh. Bicara tentang pertunjukan, orang-orang yang senang menghibur, dan bercerita. Dari banyaknya geografis dunia, mereka memilih tempat ini untuk berbagi cerita dengan cara yang tak biasa. Perkenalkan, nama aku Leonardus Dimas Cahya Pratama. Aku dari mahasiswa akuntansi angkatan 2022, sorry. Nama saya Krisansyah Ahmadi, biasanya dipanggil Kris, jurusan film angkatan 2021. Jadi pertama kali aku kenal capoeira itu dari temen aku SMA. Waktu itu dasar aku tuh aslinya Muay Thai. Cuma waktu itu diajak latih tanding sama dia dan dia menggunakan capoeira. Nah di situ aku nggak bisa sama sekali baca gerakan dia. Di situ aku mulai tertarik tuh sama capoeira. Ini sebenarnya tendangannya gimana, cara ngindarinnya gimana, cara balesnya gimana. Dan ternyata capoeira tuh luas banget gitu alirannya. Di tengah-tengah gempuran popularitas, ternyata esensi tetap jadi nomor satu yang ingin dibahas. Identitas. Orang lain boleh lupa, orang lain boleh tidak tahu. Tapi, apakah identitas harus jadi sesuatu yang kita lupa karena tak ada yang mengingatnya? Apakah identitas harus kita biarkan hilang karena tak ada yang memberi perhatian? Capoeira sendiri itu bagi aku ya olahraga juga, cara bela diri juga, dan juga mungkin gerakan tarian. Karena di capoeira itu kan freestyle-nya banyak. Kita kayak, kalau orang bilang tuh kayak break dance. Jadi kita ada gerakan mutar, tendangan, juga ada teknik bantingan, kuncian. Salah satu hal yang membuat saya tertarik itu buat memasuki atau menggeluti capoeira ini itu dari sisi akrobatiknya. Karena dibandingkan dengan bela diri lain, kayak taekwondo atau karate itu kan mereka lebih fokusnya ke arah buat fight dan jarang ada kayak akrobat-akrobat buat semacam salto atau segala macamnya yang sejenis seperti itu. Keunikannya tuh capoeira tuh gerakannya tuh halus. Jadi kan kalau Muay Thai sebelumnya itu gerakannya kasar, cuma ada pukulan, tendangannya juga tertata semua. Dan ngarahnya tuh ke titik-titik vital. Tapi kalau di capoeira kita nyerangnya sebenarnya ke arah kepala, tapi juga bisa ngincar ke seluruh tubuh. Dan tendangannya tuh alirannya halus. Jadi kita mau tendang kemana aja dengan gerakan apa aja, yang penting kena. Ada tendangan memutar, mungkin tendangan ke atas. Dan juga tendangan di capoeira itu mungkin bagi orang lain sulit dibaca gerakannya. Dan untuk ngembanginnya sendiri kan sebenarnya kita juga latihan mingguan. Sebenarnya asik sih kalau latihannya, makanya aku jadi lebih suka gitu di capoeira. Dan untuk dari latihannya sendiri sih yang tadi udah aku bilang, kita feel-nya di fleksibilitas, juga fokus sama untuk tricking, untuk freestyle-nya. Jadi kalau bedanya dulu ya, kalau menurut aku tuh di capoeira yang aslinya dari Brazil, itu lebih mengutamakan kecantikan, keindahan gerakannya. Jadi kalau di tricking itu kan ada dari gerakan 1 sampai kesekian terus-terusan, gak ada berhentinya. Jadi itu di situ dilihat tuh gimana dari tendangannya, juga mungkin dari keindahannya, juga bagaimana dia mematikan lawannya. Dan kalau bedanya dengan bela diri dari Indonesia, kayak ini aku ambil mungkin dari pencak silat ya, yang sama mengutamakan keindahan. Tapi kalau di pencak silat itu kan dia lebih mengutamakan ke gerakannya yang cukup licik. Jadi apa aja tuh boleh dipakai. Tapi kalau di capoeira biasanya kita fokus di kakinya aja. Yang unik akan selalu menang menghadapi yang rumit sekalipun. Berkembang dalam komunitas ini membuat mereka menyingkap tiap kerumitan popularitas dan gempuran hal-hal menakjubkan di dunia. Tapi mereka menemukan hal yang terbaik dari warisan turun-temurun. Uniknya setiap identitas. Jadi kalau untuk anak muda nih, capoeira tuh bisa juga untuk latihan dasar olahraga lain dan pelenturan. Jadi kalau misal orang bilang tuh olahraga ada kalistetik. Nah, capoeira tuh juga salah satu bagian dari kalistetik. Karena kita juga ada handstand dan yang lain-lain lah yang mengutamakan kekuatan tubuh juga. Terus juga bagi anak-anak muda nih, mungkin cara kita itu dengan mengenalkan capoeira lewat ya capoeira women. Terus juga men-share tentang latihan-latihannya, tutorialnya juga tentang capoeira. Jadi kalau di capoeira sendiri itu kekeluarganya tuh lumayan kental. Jadi kayak misal coach dan kita itu bisa saling menghargai gitu. Jadi kayak misal kita mau latihan ini nih minggu ini, kita mau coba ini, lebih mendalami ini. Jadi kita juga bisa minta coachnya untuk ajarin. Dan juga dari senior-seniornya juga bisa ikut ngajarin ke kita yang masih junior buat latihannya, gerakannya, memperhalus gerakan. Terus juga dari skill yang baru yang aku terima di capoeira women, ya jelas dari sisi fleksibilitasnya juga. Karena aku dari dasarnya Muay Thai yang mana fleksibilitas itu sebenarnya nggak terlalu penting.
Yang penting tendangan bisa ke atas, bisa ke kepala. Tapi kalau di capoeira itu macam-macam. Bisa misal handstand, kayang, apapun, backflip, semuanya kita pelajarin semua di situ. Sebenarnya kalau di capoeira aku cuma pengen tuh capoeira lebih dikenal untuk masyarakat luas. Dan juga pengen lihat orang-orang tuh lebih menghargai capoeira. Sebagai dasarnya adalah capoeira tuh dibuat oleh wanita yang untuk masyarakat bawah untuk melindungi diri sendiri. Jadi kalau di capoeira ya tadi kita mementingkan di freestyle sebenarnya. Jadi kayak orang breakdance, kita nggak tahu nih, bahkan aku sendiri yang udah belajar selama 2 semester kurang lebih, itu masih nggak bisa baca. Jadi kalau kita duel berdua, kadang ada tendangan yang masuk, ada juga tendangan yang nggak masuk sama sekali. Jadi kita udah bisa baca nih, dia mau tendang ke arah atas, ke arah bawah, atau mengeluarkan jurus lainnya. Jadi aku udah bisa mulai ngebaca, meskipun mungkin ada gerakan yang nggak bisa terlalu dibaca juga. Karena misal ada yang tiba-tiba kita berdua sama-sama handstand, itu juga termasuk di freestyle-nya. Dari sekian banyak yang harus dijaga, pada akhirnya diri kita sendirilah yang tak boleh hilang, termasuk mimpi dan harapan untuk diri kita di masa depan. Bagi mereka, inilah cita-cita mereka untuk capoeira. Bagi kalian yang mau ikut olahraga bela diri dengan cara yang lebih beda, boleh nih join di Capoeira Women. Kita latihan setiap hari Kamis jam 5:30 sore di Lobi D PK Ojong. Ditunggu ya kehadirannya. Bye-bye.